Buku Peradaban Islam versus Peradaban Asing, Hadoroh, Madaniyah, dan Sakofah. Sejarah munculnya istilah. Al-Hadoroh secara linguistik sebagaimana yang dituturkan dalam kitab Lisan Al-Arab berarti al-iqomah fi al-hadhor, berdomisili di kota. Kata al-hador, al-hadroh, dan al-hadiroh artinya adalah lawan dari kata al-badiyah atau pegunungan, yakni al-mudun atau kota-kota, al-quro atau desa-desa, dan ar-roif atau dusun. Dengan demikian, kata al-hadoroh jika disebut dalam bahasa maka yang dimaksud adalah lawan dari al-badawah atau pegunungan, artinya penduduk kota dan desa-desa. Namun arti ini adalah arti linguistik bagi kata tersebut. Makna linguistik bukanlah makna istilah, sekalipun memiliki kaitan dengannya. Padahal yang ingin kita ketahui dalam kajian ini adalah makna istilah bagi kata hadoroh. Ini menuntut kita untuk merujuk pada sejarah munculnya istilah ini. Orang yang pertama kali membicarakan tentang hadoroh secara luas dan membedakannya dengan badawah adalah Abdurrahman bin Khaldun, wafat 808 Hijriah. Beliau berpandangan bahwa ketika manusia sudah dapat melangkah dan melewati dalam mata pencaharian mereka perkara-perkara yang bersifat doruri atau primer dan telah mampu menghasilkan apa yang dirasa oleh mereka lebih dari cukup, yaitu telah menjadi kaya dan mewah, maka hal itu akan mendorong mereka untuk merasa hidup, tentram, dan tenang, saling membantu untuk dapat menambah produksi yang bersifat sekunder, memperbanyak bahan makanan, pakaian, dan memperindahnya. Selain itu, mereka juga memperluas rumah-rumah dan merancang berbagai kota untuk tujuan mewujudkan suasana kekotaan, tahadur. Kemudian mereka bertambah mewah dan tenang sehingga seluruh instrumen kemewahan bisa terwujud, yang sampai pada puncak keindahan mendorong mereka untuk memproses bahan makanan, memperindah ruang makan, mengenakan berbagai macam pakaian indah seperti sutra dan sejenisnya. Mereka juga berlomba-lomba membuat rumah yang tinggi atau bertingkat, gedung-gedung memperkokoh bangunannya dan memperindahnya. Lebih dari itu, mereka kemudian telah meraih sebuah pencapaian dalam industri yang telah sampai pada puncaknya. Mereka membuat gedung-gedung dan berbagai macam apartemen, membuat saluran-saluran air di dalamnya, meninggikan bangunannya dan berlebih-lebihan dalam memperkokohnya. Begitu juga dengan berbagai macam peralatan kehidupan seperti pakaian, peralatan tidur, berbagai wadah, dan berbagai macam peralatan rumah tangga lainnya. Merekalah yang disebut sebagai al-hador atau kota, artinya merekalah orang-orang yang tinggal di kota. Jika seseorang melihat dengan cermat pembahasan Ibnu Khaldun ini, maka ia dapat menjumpai bahwa kata al-hadoroh dalam ungkapan beliau tidak keluar dari makna linguistiknya. Selebihnya ia berbicara melebar dalam menjelaskan keberadaan penduduk kota dan membedakannya dengan penduduk badiyah atau pegunungan. Karena itu, memasukkan Ibnu Khaldun ke dalam kelompok orang-orang yang menggunakan istilah baru bagi al-hadoroh merupakan sebuah kekeliruan. Sebab fakta sejarah munculnya makna istilah al-hadoroh sesungguhnya berpulang pada kajian-kajian yang dilakukan di Eropa. Hal ini terjadi sejak beberapa abad yang lalu, yaitu ketika digunakannya ungkapan civilization. Kata ini muncul dan memiliki penunjukan makna-makna tertentu. Meskipun pada masa berikutnya istilah tersebut mengalami revisi dan pergantian, hingga akhirnya sampai pada sebuah makna yang telah menjadi ketetapan pada hari ini. Kata civilization muncul pertama kali dengan bahasa Prancis pada tahun 1734 Masehi. Makna asal kata ini sangat jelas, yaitu derivasi langsung dari kata sifat civilize. Dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan mutahadir yang digunakan pada abad 17. Pada periode ini kata tersebut yang dalam bahasa Arabnya madaniyah atau hadoroh
digunakan untuk menunjukkan karakter-karakter penduduk kota dan membedakan mereka dengan orang-orang yang berada di luar perkotaan, yaitu penduduk kampung atau pedalaman yang masih bersifat liar dan barbar. Kondisi tahadur atau kekotaan adalah sebuah karakter yang tergali di luar sifat alamiah. Ia pada akhirnya menjadi sekumpulan fenomena yang khas bagi sebuah kehidupan di dunia khusus yang telah dibangun oleh manusia modern. Jika kita teliti makna ini, tentu kita akan menjumpainya tidak jauh dari makna yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya. Dalam waktu yang cukup singkat, makna ini mulai mengalami pergeseran, apalagi setelah istilah ini marak dipakai dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya. Istilah ini mengalami perubahan makna menjadi sekumpulan rancangan dan sistem yang layak untuk menyebarkan keteraturan, perdamaian dan kebahagiaan, serta untuk perkembangan pemikiran, kesenian manusia, dan jaminan kemenangan yang kemilau. Kemilau cahaya dalam persepsi para pemikir Eropa di abad ke-18 adalah Sakofa Eropa dan pemahaman baru sebagai akibat dari revolusi industri. Maka pada puncak periode di mana orang-orang Eropa mendominasi dunia, baik secara pemikiran maupun politik, mengalirlah sebuah gambaran tentang peradaban atau hadoroh tunggal, yaitu sebuah peradaban yang menjadi ciri khas masyarakat Eropa. Sejak abad ke-19 Masehi, para pemikir dan penulis Eropa, terutama para sejarawannya, mulai menggunakan istilah civilization untuk menunjukkan ciri-ciri khusus yang dimiliki umat tertentu yang membedakannya dari bangsa dan umat-umat lain. Mereka mulai membicarakan tentang berbagai peradaban atau hadorot sebagai ganti dari sebuah peradaban atau hadoroh. Di antaranya sebagai contoh apa yang dikatakan oleh Nikolai Danilevsky yang berkebangsaan Rusia tahun 1822 sampai 1885. Di sana tidak hanya ada satu peradaban saja, melainkan ada berbagai corak peradaban yang masing-masing memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Sejarah manusia dalam keseluruhannya tidak berjalan di atas satu garis lurus mengikuti satu arah dan kecenderungan saja. Akan tetapi pada substansinya terbentuk dari berbagai gerakan yang berbeda-beda kecenderungannya, atau berbagai nilai yang sangat banyak di dalam berbagai corak yang berbeda-beda dari berbagai peradaban. Setiap peradaban memiliki nilai yang khas. Maurice Clauset mengatakan mengenai keberadaan kita di depan berbagai peradaban. Bukan satu peradaban saja, yang diantaranya tidak ada satupun peradaban yang bisa disebut sebagai pemimpin pada hari ini. Hal itu merupakan perkara yang telah menjadi kesepakatan di antara seluruh ilmuwan bangsa manusia, para sejarawan dan sosiolog. Pada dasarnya mereka menetapkan sebuah kesepakatan bahwa setiap komunitas manusia yang memiliki satu sistem, ia pasti memiliki sebuah peradaban yang bersifat khas. Bahkan kaum yang notabene nomaden saja, mereka memiliki peradaban yang khas. Begitu pula tidak adanya pengadopsian terhadap pemahaman sempit yang mengatakan bahwa hanya ada satu sejarah bagi satu peradaban adalah perkara yang telah disepakati pada hari ini. Demikianlah kita melihat istilah ini, hadoroh, telah mengalami perubahan dan pergantian. Sebelumnya menunjukkan sebuah makna spesifik bagi penduduk kota dari segi etika, sosial kemasyarakatan, formalitas, cara-cara hidup mereka, dan perbedaan mereka dengan penduduk perkampungan atau pedalaman. Lalu beralih menunjukkan berbagai sifat khas dari berbagai umat dan negara yang telah terorganisir, yang memiliki sakofah yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang cemerlang. Ini adalah pemahaman terhadap makna hadoroh pada abad ke-18 dan ke-19 di negara-negara Eropa, sampai akhirnya berubah yang menunjukkan berbagai corak masyarakat yang telah diekspos oleh sejarah manusia. Tanpa diperhatikan lagi sejauh mana tingkat sakofah dan ilmu pengetahuannya, hingga kaum nomaden pun memiliki sebuah peradaban hadoroh yang mewarnai hidupnya. Dari pemaparan di atas dan sesuai dengan makna yang ada bagi istilah hadoroh, tampak adanya kaitan yang sangat erat antara hadoroh atau peradaban dengan mujtama atau masyarakat. Oleh karena itu,
akan terdapat jumlah hadoroh yang sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada. Jadi, hadoroh adalah sebuah corak kehidupan bagi satu masyarakat tertentu. Andai tidak ada masyarakat, tentu tidak akan dapat berbicara tentang peradaban atau hadoroh. Jadi, hadoroh Yunani tiada lain adalah sebuah ungkapan dari identitas atau kepribadian masyarakat Yunani. Peradaban Mesir kuno adalah sebuah ungkapan dari kepribadian atau identitas masyarakat Mesir kuno. Dan hadoroh Islamiyah atau peradaban Islam merupakan sebuah ungkapan dari sebuah identitas masyarakat Islam. Begitulah seterusnya. Seorang sejarawan Inggris terkenal, Arnold Toynbee, berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah peradaban dan dalam waktu yang sama adalah juga sejarah masyarakat. Ralph Linton mengatakan, di antara perkara-perkara yang memiliki esensi penunjukan khusus adalah bahwa istilah hadoroh dan mujtama, peradaban dan masyarakat, biasa digunakan sebagai dua kata yang murodif, dua kata tetapi satu arti. Jadi masyarakat atau mujtama adalah sebuah ungkapan dari seperangkat susunan yang terdiri dari individu, sedangkan peradaban hadoroh adalah kumpulan yang terdiri dari reaksi-reaksi yang dipelajari oleh individu kemudian menjadi ciri khusus bagi masyarakat tertentu. Meski begitu, istilah ini tidak disepakati oleh seluruh pemikir dan sejarawan barat. Kita menjumpai istilah lain yang justru akan menempati posisinya dengan makna yang ditunjukkannya, atau paling tidak sebagian makna yang ditunjukkannya. Itulah istilah culture, yang dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata sakofah, meski juga diterjemahkan dengan ungkapan-ungkapan lain yang akan kita bahas nanti. Tatkala para pemikir barat menggunakan istilah civilization sebagai ungkapan dari ciri-ciri pembeda maupun ungkapan karakter pemikiran, perundang-undangan, spiritual maupun teknis, justru sebagian di antara mereka, terutama para pemikir Jerman, lebih memilih istilah ini dengan sekumpulan masyarakat yang telah mencapai fase peradaban dan teknik yang teratur. Di antara mereka adalah Alfred Weber yang menyatakan istilah civilization sebagai pertumbuhan, pengetahuan, dan kemajuan sarana penguasaan atas kekuatan alam. Pertumbuhan yang sangat terkait itu memiliki sebuah sistem yang teratur yang mentransformasikan dari satu bangsa ke bangsa-bangsa yang lain. Dia membedakan antara fenomena ini dengan fenomena yang masuk dalam kategori culture, yang tidak berjalan di atas garis jelas rambu-rambunya sebagaimana perjalanan proses Madania atau kemodernan. Istilah culture atau kultur dalam bahasa Jerman menurut para ilmuwan itu menempati posisi istilah civilization untuk menunjukkan sebuah gaya hidup dalam sebuah masyarakat tertentu yang menurut pandangan Edward Taylor adalah sebuah perkara kompleks yang mencakup berbagai pengertian, keyakinan, seni, etika, perundang-undangan, tradisi, filsafat, agama, berbagai bakat dan potensi, dan kebiasaan-kebiasaan yang telah digali oleh manusia dari sebuah masyarakat di mana ia hidup di dalamnya. Dalam pandangan Slide Cloakhun, ini merupakan sekumpulan cara hidup bangsa tertentu, yaitu sebuah warisan sosial yang dihasilkan oleh individu dari masyarakat tempat ia hidup, atau sebuah bagian yang diciptakan oleh manusia di dalam lingkungannya. Inilah yang kemudian membentuk cara-cara hidup, atau sebuah cara dalam berpikir, ungkapan perasaan dan keyakinan. Ini adalah pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang tersimpan dalam ingatan memori individunya, yang ada di dalam buku-buku atau di dalam materi-materi dan berbagai sarana. Perlu diingat bahwa di sana terdapat usaha yang besar dalam mendiskusikan pemikiran Eropa terhadap makna civilization. Ada yang mengartikannya sama dengan makna culture seperti pandangan Taylor, ada juga yang membatasi artinya pada aspek-aspek kemajuan materialistik berupa alat-alat, berbagai bentuk bangunan, dan penemuan-penemuan inovasi. Ada yang artinya mencakup segala aspek kemajuan, ada juga yang membatasi maknanya pada aspek kemajuan yang bersifat individu. Ada yang cakupannya meliputi individu dan masyarakat, ada yang memandangnya sebagai pemahaman yang bersifat universal,
Artinya, di sana terdapat satu civilization saja di dunia ini, dan bahwa setiap masyarakat mempunyai peran di dalamnya, sekecil apapun itu. Sedangkan culture, hal itu khusus berlaku bagi setiap bangsa. Meski demikian, ada pula yang memahami sebaliknya. Kita melihat bahwa dua istilah ini menempati posisi yang saling berebut dalam sakofa Eropa untuk menunjukkan sebuah makna mushtarok atau satu kata dengan banyak arti, sampai pada batas yang akhirnya melenceng cukup jauh, yaitu sekumpulan karakter pemikiran perundang-undangan dan perasaan yang melahirkan sebuah masyarakat dengan corak kehidupan yang khas. Sebisa mungkin saya akan berusaha menggunakan dua istilah ini, civilization dan culture, dengan bahasa Eropa. Ini terpaksa dilakukan karena tidak ada kesepakatan di antara para penulis dan pengarang Arab atas cara atau bentuk terjemahan dari dua istilah tersebut. Inilah yang kemudian mendorong saya untuk berpindah pada bentuk-bentuk penggunaan istilah tersebut dalam sakofa Arab kontemporer. Pada saat kita menjumpai istilah yang saling berebut pengaruh di dalam bahasa Eropa, kita akan menjumpai dalam berbagai tulisan maupun terjemahan yang berbahasa Arab ada tiga istilah yang memiliki peran yang sama, yaitu hadoroh, madaniyah, dan sakofa. Sebagai contoh, George Haddad mencoba menempatkan tiga istilah itu dalam posisi yang sama. Untuk kemudian ia definisikan, ia mengatakan al-hadoroh, madaniyah, dan sakofa, di mana kata hadoroh dan madaniyah merupakan pecahan kata mushtaq atau mushtaq dari kata dasar hador atau dari hayat al-madaniyah. Di sana terdapat sebuah kata dari bahasa asing yang memiliki makna yang dekat dengan arti hadoroh, yakni culture, yang dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan sakofa. Namun makna culture jauh lebih luas, sebab dari kata culture dapat pula ditarik pemahaman sebagai cara hidup atau at-thoriqah yang digunakan oleh masyarakat sebagai aturan dalam kehidupan dan berpikir. Dalam bahasa-bahasa asing, kata culture lebih sering digunakan untuk menunjukkan sebuah peradaban atau hadoroh dan modernitas atau madaniyah. Jadi saya katakan bahwa kata sakofa tidak cukup untuk menerjemahkan maknanya. Dengan demikian, istilah civilization lebih sering diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan ungkapan al-hadoroh. Sebagai contoh, sebuah buku karya Will Durant berjudul The Story of Civilization yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Qisot al-Hadoroh. Kata civilization yang ada dalam hampir seluruh tempat pembahasannya atau mawarid diterjemahkan dengan kata al-hadoroh. Begitulah yang kita temukan di hampir seluruh terjemahan buku-buku yang topiknya sama. Ungkapan tersebut sering diulang-ulang, terlebih ketika buku-buku itu khusus membicarakan topik al-mujtama al-bashari atau masyarakat manusia dalam sejarah masa lalu maupun kontemporer. Meski demikian, sebagian penulis Arab yang terpengaruh dengan istilah Jerman dan orang yang sejalan dengan mereka menerjemahkan kata civilization dengan kata al-madaniyah. Contohnya adalah Ihsan Muhammad Al-Hasan yang menerjemahkan Mu'jam Ilmi Al-Ijtima, ensiklopedi ilmu sosial yang ditulis oleh Vincent Michel. Ia menerjemahkan istilah civilization dengan kata madaniyah. Istilah culture lebih sering diterjemahkan dengan sakofah. Ini merupakan terjemahan yang dapat mengakomodir makna linguistik, bukan istilah. Tetapi mayoritas penulis kontemporer melihat bahwa kata sakofah tidak dapat memenuhi arti dari istilah culture dalam bahasa barat seperti yang dipaparkan oleh George Haddad. Karena itu, kata culture diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata hadoroh. Penggunaan istilah hadoroh sebagai ganti dari istilah Inggris culture yang terdapat di dalam berbagai tulisan sosiolog maupun antropolog Arab tampak dalam terjemahan-terjemahan mereka terhadap karya-karya Eropa di dua bidang ini. Akibatnya, kata al-hadoroh lebih populer di mana kata tersebut menunjukkan maksud dari culture dalam makna Eropanya. Sebagai contoh, kita menjumpai orang-orang yang menerjemahkan tulisan-tulisan Clyde Cloakhoun, Ralph Linton, Lewis Morgan, dan Gordon Childe dalam terjemahannya menggunakan kata al-hadoroh sebagai terjemahan dari kata culture. Tapi perlu diingat juga bahwa para penerjemah itu ketika menjumpai kata culture dalam bahasa Eropa, mereka menerjemahkannya dengan al-madaniyah.
Ihsan Muhammad Ihsan, penterjemah buku Ensiklopedi Sosial karya Dinsan Michel, menerjemahkan kata culture dengan hadoroh. Begitulah dua ungkapan ini, yaitu al-hadoroh dan al-madaniyah, menempati posisi yang saling berebut dalam karya-karya Arab kontemporer untuk menunjukkan satu makna atau beberapa makna yang overlapping. Jamil Saliba misalnya dalam ensiklopedi filsafatnya mengatakan, kata al-hadoroh dengan arti apapun merupakan murodif atau sinonim, dan kata al-madaniyah kata al-hadoroh dengan arti apapun merupakan murodif atau sinonim dari kata al-madaniyah. Akan tetapi dua kata ini menurut para ahli tidak menunjukkan satu makna saja. Sebagian mereka menggunakan kata sakofa untuk menunjukkan arti perkembangan intelektual al-aql dan perasaan az-zauq. Sebagian lainnya menggunakan kata itu untuk menunjukkan sekumpulan unsur-unsur kehidupan, bentuk dan ekspresinya dalam sebuah masyarakat tertentu. Begitu juga halnya dengan kata al-hadoroh. Sebagian orang menggunakannya untuk menunjukkan satu keadaan dari sebuah perkembangan dan kemajuan kehidupan dalam seluruh aspeknya. Jika sebagian pakar menggunakan kata sakofa untuk menunjukkan penampakan-penampakan yang bersifat materialistik, dan kata hadoroh untuk menunjukkan penampakan-penampakan yang bersifat intelektualistik dan etikalistik, maka justru sebagian pakar lainnya berkata sebaliknya. Setelah menyimak uraian rinci terhadap fakta istilah ini, menurut para pemikir Barat dan Arab, kita sampai pada titik untuk memilih sebuah definisi yang akurat dan sesuai bagi istilah ini atau hadoroh, yang kemudian akan diadopsi oleh kajian ini dalam setiap lembar topik pembahasannya. Hadoroh. Dari uraian sebelumnya dapat diambil sebuah pengertian bahwa kata hadoroh sesungguhnya dimaksudkan sebagai ungkapan dari sebuah model kehidupan yang mendominasi masyarakat tertentu. Artinya telah menjadi identitas masyarakat tersebut. Jadi kata masyarakat al-mujtama adalah sebuah ungkapan dari sebuah kumpulan yang terdiri dari individu-individu. Sedangkan kata hadoroh adalah ungkapan dari kumpulan yang terdiri dari berbagai reaksi yang dipelajari oleh individu dan telah menjadi ciri khas pembeda bagi sebuah masyarakat tertentu. Demikian menurut ungkapan Ralph Linton. Di dalam sejarah masa lampau maupun saat ini, tampak bahwa setiap masyarakat memiliki cara hidup tersendiri yang membedakannya dari masyarakat yang lain. Ini menempatkannya sebagai komunitas manusia yang memiliki kepribadian yang khas, corak yang unik, dan identitas yang khusus. Cara atau model hidup yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya inilah yang diungkapkan dengan istilah hadoroh. Karena itu, supaya kita bisa sampai pada sebuah definisi hadoroh, kita harus mengetahui faktor-faktor yang membuat masyarakat memiliki cara hidup yang khas dan membedakannya dari seluruh masyarakat lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari individu manusia yang memiliki interaksi secara terus-menerus di antara mereka. Dengannya, masyarakat dapat tegak dan dengan ciri khususnya masyarakat menjadi berbeda dengan masyarakat lain. Menurut istilah Toynbee, masyarakat manusia dalam esensinya adalah sebuah sistem interaksi antar seluruh manusia. Sistem yang mengikat individu yang membentuk sebuah masyarakat ini pada dasarnya adalah apa yang diemban oleh mereka, berupa berbagai pemikiran, perasaan, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur mereka. Jadi perilaku atau suluk seorang manusia dan interaksinya dengan orang lain sesungguhnya terkontrol dengan persepsi yang komposisinya terdiri dari pemikiran dan perasaan. Begitu juga berbagai undang-undang yang dijalankan oleh sebuah kekuasaan untuk mengatur urusan masyarakat sesungguhnya terkontrol sampai pada batas-batas tertentu terkait dengan interaksi masyarakat. Karenanya unsur itu sangat berpengaruh dalam memberikan corak sebuah kehidupan. Berdasarkan hal ini, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang diikat dengan berbagai pemikiran, perasaan, dan sistem. Dan sudah barang tentu masyarakat akan terklasifikasi sesuai dengan kumpulan pemikiran, perasaan, dan sistemnya masing-masing.
Jika kumpulan itu adalah Islam, maka masyarakatnya juga Islam. Jika kumpulan itu liberal, maka masyarakatnya akan menjadi liberal. Inilah substansi dari hadoroh atau peradaban. Jadi hadoroh peradaban dan masyarakat al-mujtama menurut ungkapan Ralph Linton akan mengadakan kontak antara satu dengan yang lainnya melalui individu-individu, di mana keberadaan mereka lah yang akan membentuk sebuah masyarakat dan perbuatan mereka lah yang mengekspresikan satu macam peradaban atau hadoroh. Samuel Huntington mengatakan apa sebenarnya yang kita maksud ketika berbicara tentang sebuah hadoroh. Hadoroh adalah sebuah entitas sakofah atau kian sakofi. Berbagai desa, iklim, perkumpulan dan bersifat etnis kebangsaan, perkumpulan keagamaan, semuanya memiliki sakofah yang berbeda. Demikian seterusnya. Jadi hadoroh adalah sekumpulan sakofah tertinggi bagi manusia dan terluas levelnya bagi identitas sakofah bangsa. Hal ini tidak terwujud kecuali setelah didahului oleh perkara yang membuat manusia berbeda dengan berbagai macam manusia yang lain. Dalam waktu yang sama, sebuah peradaban terspesifikasi dengan berbagai unsur objektif yang menjadi milik kolektif, seperti bahasa, agama, sejarah, konvensi atau tradisi, dan berbagai lembaga yang ada. Demikian pula terspesifikasi dengan berbagai unsur subjektif yang menjadi tonggak berdirinya sebuah masyarakat. Mustafa Alamuddin mengatakan al-hadoroh merupakan sebuah model kehidupan dari manusia atau masyarakat tertentu dalam lingkungan tertentu yang terpancarkan dalam sistem yang diadopsi oleh masyarakat tersebut dan di dalam strata nilai-nilai sosial yang dispesifikasikan untuk dirinya. Sesuai dengan definisi ini, kita dapat mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hadorohnya yang khas. Dengan demikian, ungkapan hadoroh Mesir kuno, misalnya hadoroh Yunani atau hadoroh Eropa pada abad pertengahan, menunjukkan sekumpulan pemikiran, perasaan, dan sistem yang membentuk atau mencetak masyarakat-masyarakat tersebut. Pemikiran, perasaan, dan sistem inilah yang memberikan masyarakat tersebut identitas dan kepribadiannya. Madaniyah. Berdasarkan definisi tersebut, memasukkan perkara yang tidak termasuk kumpulan yang membentuk sebuah hadoroh ke dalam cakupan makna hadoroh adalah sebuah kesalahan. Berarti kehebatan sains, teknik-teknik, bentuk-bentuk atau benda, dan berbagai sarana materi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, semua itu tidak berkaitan dengan pandangan hidupnya. Jadi berbagai industri, inovasi, ilmu-ilmu alam, sarana-sarana materi, dan berbagai bentuk yang diciptakan, semua itu bukan perkara yang memberikan sebuah identitas bagi masyarakat. Bukan pula unsur-unsur yang membentuk sebuah corak hidup yang membedakannya dari masyarakat yang lain. Perkara-perkara itu termasuk dalam kategori perkara yang biasa dipertukarkan antar bangsa tanpa mempengaruhi identitas hadorohnya. Ada sebuah uraian dari Maurice Crouzet yang berpandangan bahwa kaum nomaden sekalipun memiliki hadorohnya sendiri. Berangkat dari sinilah sebagian pemikir barat lebih memilih membedakan antara dua istilah, civilization dan culture. Mereka mengkhususkan istilah yang pertama sebagaimana yang dilakukan oleh Alfred Weber dengan aktivitas pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan kemajuan berbagai sarana penguasaan teknik atau artistik. Sebuah kemajuan kohesif yang memiliki sebuah sistem yang teratur dan terus tertransformasikan ke berbagai bangsa. Ungkapan ini oleh sebagian penulis Arab ditunjukkan dengan istilah Madaniyah. Sedangkan istilah yang kedua mereka khususkan dengan kumpulan yang tersusun dari berbagai ilmu pengetahuan, konvensi, etika, dan perundang-undangan yang digali oleh manusia dari masyarakat tempatnya hidup. Sebagian penulis Arab mengungkapkan hal ini dengan istilah hadoroh. Ralph Linton membedakan antara berbagai unsur hadoroh dengan alat-alat teknik yang dimiliki oleh masyarakat. Ia berpandangan bahwa berbagai hadoroh yang memiliki kemiripan dalam bidang teknologi ternyata kadangkala sangat berbeda dalam konstruksi sosial, keagamaan, dan keseniannya. Kemudian Ralph Linton menceritakan pada kita bahwa para pakar antropologi saat ini cenderung mengeluarkan berbagai benda itu dari makna hadoroh. Begitu juga dengan perkara yang terkait dengan berbagai ilmu alam yang telah dan terus akan memunculkan berbagai penemuan, sarana prasarana, dan berbagai bentuk materi yang menjadi fasilitator yang dipakai di dalam kehidupan. Ini menurut ungkapan Tube Health tidak diwariskan bagi masyarakat berpaham nasionalisme, tidak pula komunitas yang memiliki pemahaman rasialis, dan tidak juga bagi umat tertentu.
Akan tetapi oleh sebab keuniversalannya, ia memiliki kekuatan untuk menembus berbagai pembatas. Lebih lanjut, Tubhelf menambahkan, amat penting diketahui oleh dunia bahwa Eropa pada abad ke-17 bukannya menyebar ilmu pengetahuan Eropa atau Barat, akan tetapi menurut pendapat yang benar ialah ilmu pengetahuan universal, atau dalam ungkapan lain ilmu-ilmu modern sebagai ganti dari ilmu-ilmu masa kuno dan masa pertengahan. Jadi harus ada ciri khas terhadap kata Madaniyah untuk menunjukkan sekumpulan benda-benda dan berbagai sarana materi yang menjadi fasilitas kehidupan, dan untuk menunjukkan sebuah standar yang telah dicapai oleh manusia dalam bidang teknik dan industri. Dengan sendirinya menjadi layak apabila ada pemisahan secara total antara kajian yang mendiskusikan sejarah Hadoroh atau peradaban umat, bangsa, dan masyarakat dengan berbagai kajian yang mendiskusikan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan industri yang telah dicapai oleh komunitas manusia, serta apa yang selayaknya dimasukkan ke dalam kategori yang dikenal dengan sebutan sejarah berbagai ilmu pengetahuan atau Tarikh al-Ulum. Pasalnya, masing-masing dari keduanya memiliki rute atau arah yang berbeda dan unik, di mana sebuah Hadoroh memiliki berbagai unit kemanusiaan yang independen, sementara Madaniyah memiliki arah yang bersifat universal. Sakofah. Sebagai penyempurna topik kajian ini, setelah kita menjabarkan definisi Hadoroh dan Madaniyah, sekarang kita harus memberikan pandangan terhadap istilah sakofah. Jika sebagian orang menerjemahkan istilah culture dengan sakofah dan menjadikannya sebagai sinonim bagi sebuah istilah yang saya sebut dengan Hadoroh, justru saya menganggap ada sebagian perbedaan antara dua istilah tersebut. Pasalnya, sakofah memiliki penunjukan makna yang lebih luas dari Hadoroh. Istilah sakofah biasanya digunakan untuk menyebut berbagai pengetahuan rasional yang dimiliki oleh manusia. Di sana terdapat kecenderungan dari para pemikir dan penulis untuk mengeluarkan berbagai ilmu pengetahuan murni dari penunjukan istilah sakofah. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan murni ialah berbagai ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Eropa disebut dengan istilah sains. Istilah yang terakhir ini bersifat universal dan terus digunakan melalui berbagai Hadoroh, bangsa dan umat manusia. Sementara itu, sakofah biasanya bersifat khusus bagi sebuah bangsa tertentu, umat tertentu, bahasa tertentu, bahkan individu tertentu. Sebuah sakofah terkadang dinisbatkan kepada peradaban tertentu. Pada kasus semacam ini, sakofah hampir sama dengan Hadoroh, sekalipun tetap saja membawa penunjukan yang lebih luas. Sakofah Islam misalnya, ia adalah sekumpulan ilmu pengetahuan di mana yang menjadi sebab pengkajiannya adalah akidah Islam, seperti ilmu tauhid, fikih, hadis, tafsir, berbagai ilmu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, ilmu mustalahah hadis, dan usul fikih. Terkadang sakofah dinisbatkan kepada bahasa. Sakofah Prancis misalnya. Dengan demikian, istilah sakofah memberikan penunjukan atas sekumpulan ilmu pengetahuan rasional yang telah menjadikan bahasa Prancis sebagai dasar pengungkapannya. Terkadang sebuah sakofah dinisbatkan juga pada individu. Hal ini untuk menunjukkan standar pengetahuan yang telah dicapai oleh seseorang, dan selanjutnya dikatakan sakofahnya amar, amat kokoh, atau kacau. Kadang juga digunakan untuk menunjukkan corak tertentu dari sebuah sakofah, dan selanjutnya dikatakan sakofahnya Hegel, sakofahnya Spengler, atau sakofahnya Al-Ghazali. Untuk memperjelas wilayah persamaan dan perbedaan antara sakofah dan Hadoroh, lebih lanjut saya katakan, Hadoroh adalah salah satu sisi dari sebuah sakofah yang telah berubah menjadi pemahaman umum bagi sebuah masyarakat. Artinya, sakofah tersebut telah mampu membentuk konvensi umum, menciptakan berbagai perasaan yang telah berpengaruh pada pengaturan urusan masyarakat, yang selanjutnya membentuk mereka menjadi sebuah masyarakat yang memiliki kepribadian unik dan identitas yang khas. Berdasarkan hal ini, memasukkan berbagai pengetahuan sakofah yang belum berubah menjadi realita kehidupan masyarakat ke dalam cakupan makna Hadoroh adalah sebuah kesalahan. Sebagai contoh, jika sakofah barat kontemporer mencakup berbagai aliran pemikiran yang beda-beda, bahkan terkadang bertentangan, maka hal itu tidak dapat dimasukkan ke dalam makna Hadoroh barat, kecuali jika telah diterima oleh pandangan umum yang akhirnya menjadi konvensi umum
masyarakat yang turut andil dalam membentuk masyarakat dan corak kehidupannya. Selain perkara itu, maka tetap masih menjadi sakofa individu, sebanyak apapun pengikutnya. Singkat kata, hadroh adalah sebuah sakofah yang membentuk masyarakat. Istilah-istilah yang direkomendasikan oleh sebagian pemikir Jerman dalam bahasa Jermannya disebut Bildung.